Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat sholat berjamaah di Masjid Al-Jabbar yang sama-sama kita cintai. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing, dari tempat tinggal kita masing-masing, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapus kesalahan-kesalahan kita hingga tidak ada lagi kesalahan yang tersisa dalam jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Terlebih alhamdulillah bagi Bapak, Ibu dan juga adik kakak yang jauh-jauh hadir menyempatkan diri ke Masjid Al-Jabbar. Ada saudara kita yang dari Banten, tidak ada beberapa kakak-kakak, adik-adik yang dari Banten. Ada juga yang dari Pekalongan. Bapak berapa banyak yang kesini Pekalongan? Berapa? 50-an orang. Satu bis Pak ya? Satu bis hadir ke sini. Alhamdulillah. Semoga langkah kaki Bapak dan juga rombongannya ke sini benar-benar menaikkan derajat Bapak Ibu semua dan juga menghapus kesalahan-kesalahannya. Yang dari Pekalongan, yang dari Banten, yang dari mana lagi? Bogor, Lampung, Cirebon, Pekalongan sudah banyak ya alhamdulillah. Selamat datang di bumi Parahyangan, di kota Bandung, kota kembang. Silahkan untuk menikmati Bandung dengan sebaik-baiknya, bersiahah, berwisata. Berwisata di jalan Allah itu merupakan bagian dari karunia Allah yang harus ditadaburi, yang harus dinikmati. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan kajian mengenai tafsir Al-Quran, dan pada pagi ini sampai kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-254 yang dibaca di muqaddimah tadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah, belanjakanlah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mimma razaqnakum di sini, apa yang direzekikan di sini adalah rezeki dari Allah dan menunjukkan bahwa pada hakikatnya apa yang kita miliki, apa yang ada dalam diri kita, bahkan diri kita sekalipun adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dititipi oleh pencipta kita.
Setidaknya kita sering mengakui di zikir pagi hari dan juga zikir di sore hari yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Al-ayah. Lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, termasuk diri kita, keluarga kita, harta yang Allah titipkan kepada kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya pemilik relatif, kita hanya pemilik nisbi. Pemilik yang hakikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dititipi memiliki otoritas untuk al-intifa, hakul intifa. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Silahkan. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Namun ingat, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sehingga di sini Allah membuat aturan untuk kita agar harta tidak berputar di tengah-tengah orang yang kaya saja. Litakuna daulatan bainal aghniya minkum, agar harta tidak berputar di tengah-tengah orang yang kaya saja. Harus tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan regulasinya, aturannya ditetapkan antara lain di dalam Al-Baqarah ayat ke-254 ini, anfiqu mimma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Anfiqu di sini di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa anfiqu, infakkan, ada infak yang wajib di sini dan juga infak sunnah. Maknanya apa? Bahwa dalam makna infak di sini ada zakat, ada infak itu sendiri, ada sedekah. Sehingga di tengah-tengah kita seringkali menyingkatnya dengan sebutan ZIS. Zakat, infak, dan sedekah. Termaktub ada di ayat ini, di anfiqu, di ayat ke-254 surat Al-Baqarah. Bahkan ada salah satu sunnah yang lain juga hadir di sini, yakni wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. ZIS, waf. Mari kita sama-sama laksanakan perintah Allah agar harta yang Allah titipkan kepada kita untuk kita zakati manakala sudah sampai pada waktu nisabnya, sudah sampai pada ukuran nisabnya, dan sudah sampai pada waktu atau haulnya. Dan mari juga bagi kita yang belum memiliki kemampuan untuk berzakat, maka bagi kita untuk berinfak juga bersedekah. Dan jangan lupakan juga wakaf. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen filantropi di dalam Islam yang sangat dahsyat dampaknya. Sangat hebat dampaknya. Mengapa demikian? Karena dengan instrumen ini, alhamdulillah insyaallah, dan telah dibuktikan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di tengah-tengah kekhalifahannya tidak ada orang lagi yang disantuni, tidak ada lagi mustahik, karena kebanyakan dari mereka atau bahkan seluruh rakyat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz telah menjadi mustakfi. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah muzakki, cukup untuk dirinya sendiri, bahkan sebagiannya tidak hanya cukup tapi juga bisa berbagi dengan yang lain, menjadi muzaki, menjadi munfik, dan lain sebagainya, bahkan menjadi wakif di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rilis dari Kementerian Agama dewasa ini bahwa di tahun 2023 proyeksi potensi
zakat yang dapat dihimpun oleh bangsa dan negara kita tidak kurang dari 270 T. Banyak ya? Banyak, 327 triliun. Dan itu mendekati APBN yang dialokasikan untuk bantuan sosial kemasyarakatan Indonesia. Itu artinya bahwa manakala para muzaki, para munfik, musaddiq dan juga wakif mampu mendermakan hartanya, maka telah membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan di Republik Indonesia tercinta ini. Beberapa hari yang lalu kami dari Universitas Islam Bandung, dari Unisba, melakukan penelitian, melakukan FGD di para pengelola zakat, infak, sedekah dan juga wakaf se-Jawa Barat. Dan ketika kita melakukan FGD tersebut, diketahuilah bahwa betapa hebatnya lembaga-lembaga yang dikelola secara profesional. Ada yang mampu menghimpun sampai ratusan miliar, ada yang sampai 300 sekian miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 50 miliar, ada yang 8 miliar. Dan program-programnya alhamdulillah bukan hanya disalurkan secara konsumtif, tidak hanya didistribusikan. Kalau merujuk kepada Undang-Undang tahun 2011 nomor 23, ada konsep penghimpunan, ada pendistribusian, dan juga ada pendayagunaan. Jadi bukan hanya didistribusikan secara konsumtif, tapi sebagian besarnya juga disalurkan secara produktif. Usaha-usaha produktif yang mereka bangun, yang mereka kerjakan. Telah lahir rumah sakit dari lembaga amil zakat di Indonesia. Sudah lahir banyak rumah sakit, apalagi di lembaga filantropi tertua di Indonesia. Di Muhammadiyah sudah puluhan rumah sakit, puluh apa ratus ya rumah sakit. Banyak ya dengan klinik-kliniknya, puluh dan ratus gitu ya. Panti asuhan ada di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Lembaga pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Dan bagi lembaga zakat yang baru lahir dewasa ini setelah lahirnya peraturan perundang-undangan, selepas dari lahirnya reformasi atau masa Orde Baru akhir, juga telah berkiprah dengan sangat baik. Lahir rumah sakit di Kota Bandung, sudah ada di Cianjur lahir. Belakangan ini juga di Soreang sedang dibangun rumah wakaf Salman ITB misalnya, sedang bangun rumah sakit di Soreang. Rumah zakat telah menghadirkan rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, dan sekarang sedang bangun di Cianjur. Kemudian Sinergi Foundation, sekarang ada Teras Lembang yang mengintegrasikan antara wisata juga dengan religi. Kemudian ada beberapa pesantren di bawah yayasan tersebut, di bawah lembaga wakaf tersebut. BSI, Bank Syariah Indonesia, juga menghadirkan kerjasama dengan beberapa lembaga zakat yang lain, melahirkan pembangunan desa wisata. Kemarin juga kami habis jalan-jalan dari Yogyakarta, dari Bantul ya, ada desa Minapadi. Jadi didanai oleh BSI 2 miliar dari dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian dikelola oleh kelompok tani di sana, memadukan antara mina, ikan, berbagai jenis ikan, kemudian dengan padi. Bukan hanya dengan padi, bahkan mereka berkreasi dengan kol, kubis, dengan sayuran yang lainnya. Dan desa tersebut sudah menjadi desa wisata, bahkan yang hadir bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari 16 negara di bawah Asia Afrika. Sudah hadir di sana untuk melakukan studi banding. Masalahnya, gitu, setelah kami hadir ke sana, membentuk susah, tapi yang lebih susah lagi adalah memelihara. Jadi pemeliharaannya masih ada PR di sana. Dan PR yang lainnya banyak juga. Desa-desa wisata baik yang dibangun oleh lembaga zakat ataupun oleh pemerintah
belum mengintegrasikan menjadi desa wisata yang syariah, desa wisata halal. Padahal sekarang sejak 2019 dan nanti sampai 2024 telah dicanangkan bahwa Indonesia menjadi leader bagi berbagai macam sektor halal. Salah satunya adalah halal dalam hal wisata. Dan salah satunya bisa didana ternyata dari dana zakat, infak, dan sedekah. Insya Allah juga dalam beberapa hari ke depan kami akan jalan-jalan ke Indramayu. Di sana ada desa lansia, yang para lansianya, ibu-ibu yang lansia, mereka menjadi petani berbagai macam komoditas yang mudah tentunya. Hiburan, bukan tani beneran gitu. Tapi ternyata mampu menghidupi mereka. Kemudian juga di Sukabumi, jadi sudah banyak ya desa-desa yang dibangun oleh lembaga-lembaga zakat, dan ternyata mereka tidak hanya mendapatkan bantuan secara ekonomi, tapi juga mereka mendapatkan bantuan siraman spiritualitas. Sehingga mereka mudah-mudahan menjadi, dan juga kita tentunya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita bahagia, di akhirat masuk surga dan terbebas dari api neraka. Kita kembali ke Quran surat kedua ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Dan jangan khawatir. Dijelaskan bahwa bagi orang yang berinfak, insya Allah harta tidak akan berkurang. Bagi orang yang sedekah pun demikian, bagi yang zakat demikian, bagi yang wakaf pun demikian. Wakaf tunai di Indonesia sekarang proyeksinya 1T, cash wakaf gitu. Bahkan perguruan-perguruan tinggi pun sekarang sedang berlomba-lomba untuk mendanai operasional kampusnya melalui dana wakaf. Karena disadari bahwa belakangan ini biaya pendidikan semakin tinggi, semakin mahal. Sehingga pendidikan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang menengah ke atas secara ekonomi. Kasihan orang-orang yang menengah ke bawah, bahkan untuk mengakses KIP pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada seleksi dan lain sebagainya. Atau setidaknya harus ada surat rekomendasi dan lain-lainnya. Ternyata tidak mudah. Nah, oleh karena itu dengan mengamalkan ayat ini gitu, dengan cash wakaf antara lain, perguruan tinggi seperti ITB misalnya kemarin terhimpun dari para dosen dan juga tendiknya 100 miliar untuk dana abadinya. IPB juga ratusan miliar. Kemudian Telkom University, Unisba, yang mudah-mudahan perguruan tinggi Islam yang lainnya dapat menindaklanjuti program itu sehingga pendidikan menjadi terjangkau. Sekali lagi Allah berfirman sebagai pengimbang dari ayat ini, yang menafsirkan ayat ini, Allah SWT berfirman dalam surat Sabah bahwa siapapun yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Siapapun yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan mengampunnya. Mengapa demikian? Wa huwa khairur raziqin, dan ia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan hal itu juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik, kemudian Imam Ad-Darimi, kemudian juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama. Hadisnya yang berbunyi bahwa tidak akan berkurang ma naqasat shadaqatun min malin. Orang yang bersedekah tidak akan mengurangi harta kekayaannya. Dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Bapak Ibu dapat jumpai di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-261 yang insya Allah kita akan kaji juga kelak di kemudian hari. Di ayat tersebut Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang infakkan, yang menzakatkan, yang mensedekahkan, yang mewakafkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir, setiap bulirnya
melahirkan 100 biji. 7 kali 100, 700 kali lipat. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama menjadi kaum dermawan sesuai dengan kemampuan kita. Untuk berinfak, bersedekah, berwakaf tidak harus menunggu kaya. Karena justru dengan ziswaf tersebut kita akan menjadi kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaya itu jangan diukur dengan harta. Nih yang sekali kita salah keliru. Bahwa kaya hanya diukur dengan harta. Padahal kata Rasulullah, laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan kaya harta. Kaya yang sejati adalah bukan kaya harta. Kaya yang sejati adalah kaya hati. Hati yang luas, hati yang lapang, hati yang ridha atas pemberian dari Allah, hati yang qanaah, mampu mentasarrufkan apa-apa yang Allah berikan sesuai dengan prioritas yang kita bisa lakukan. Guidance lain dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan menginfakkan harta dapat kita jumpai misalnya antara lain dalam Quran surat Al-Furqan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang Maha Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ciri-cirinya antara lain adalah idza anfaqu, ketika mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak boros, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan mereka pun tidak kikir. Akan tetapi baina dzalika qawama, mereka berinfak di antara dua sisi, kiri kikir dan kanan terlalu boros. Ibnu Abbas ditanya oleh sahabatnya, oleh kalangan tabi'in, apa yang dimaksud dengan boros di dalam Quran surat Al-Furqan tersebut? Kemudian Ibnu Abbas menjawab bahwa boros itu adalah membelanjakan harta bukan pada tempatnya. Tempat belanja harta apa? Tempat belanja harta adalah jihad di jalan Allah. Fi sabilillah. Jihad jalan Allah. Jihad di jalan Allah bukan bermakna qital, bukan bermakna perang. Itu mah salah satunya. Tapi jihad jalan Allah di sini adalah bagaimana kita menafkahi anak istri di rumah, keluarga di rumah. Bagaimana kita membantu membangun masjid, memakmurkan masjid, membangun madrasah, mendanai infak di madrasah dan lain sebagainya. Dan itu dititahkan oleh Rasulullah SAW, termasuk yang puncaknya ketika umat Islam diganggu, Rasul bersabda dalam satu hadisnya, wajahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kalian memerangi orang-orang musyrik yang memerangi kalian. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan diri-diri kalian. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sekali lagi, bagi orang yang infak tidak perlu khawatir karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiq ya bani Adam, unfiq alaik." Berinfaklah wahai anak keturunan Adam, wahai umat manusia, unfiq alaik, maka engkau akan diinfaki. Maka Allah akan menginfaki kalian, akan membantu kalian, akan membimbing kalian, akan berikan jalan hidup untuk kalian.
Kalian akan menjadi orang yang ghina nafs setidaknya, kalaupun tidak ghinal mal. Mengapa kita harus berinfak dan kapan kita harus berinfak? Di ayat ini jelaskan, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Infaklah sebelum tiba kepada kalian suatu hari yang pada hari tersebut tidak bermanfaat jual beli, tidak bermanfaat hubungan kekerabatan dan kasih sayang, dan juga tidak bermanfaat lagi pertolongan atau syafaat. Karena pada saat itu ketika di mahsyar, sebelum diputus orang ke surga, bahkan mereka saling menggugat satu sama lain. Bahkan satu sama lain melarikan diri di tengah-tengah keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada saat itu seseorang melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibu dan juga ayahnya. Pada saat itu. Oleh karena itu yang bermanfaat, yang menolong kita adalah antara lain infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kafiruna humuz zalimun. Ayat ini ditutup dengan firman Allah yang sangat indah, yang sangat bertenaga. Di dalam tafsir Al-Wasit dijelaskan bahwa ini merupakan anugerah Allah, tidak dibalik. Jadi wal kafiruna humuz zalimun, bukan wal zalimuna humul kafirun. Bahkan Nabi pernah berdoa, alhamdulillahilladzi qal wal kafiruna humul zalimun. Segala puji bagi Allah, zat yang telah berfirman, orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Maknanya apa? Orang yang ingkar, salah satunya ingkar untuk berbagi dengan sesama, tidak harus menjadi orang kafir. Mereka adalah orang yang zalim. Berbeda kalau wal zalimun humul kafirun, karena setiap kita pasti melakukan kezaliman, besar ataupun kecil. Yang seringkali adalah menzalimi diri kita sendiri. Ketika ibadah tidak ibadah yang terbaik, ketika infak tidak infak terbaik, bahkan boleh jadi membelanjakan harta pada tempat yang salah. Demikian menurut Ibnu Abbas. Salah satu bentuk kekafiran di sini adalah membelanjakan harta pada jalan yang salah, bukan pada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, semoga kita diizinkan oleh Allah untuk berharta yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Luas, berkah. Kemudian yang terpenting lagi, kita mampu menjadi orang yang berinfak, berzakat, bersedekah, dan juga wakaf dan DSKL, dana sosial kebajikan lainnya. Dan insya Allah kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita naik di sisinya, karena salah satu bentuk derajat ditentukan oleh seberapa banyak, seberapa ikhlas infak yang kita keluarkan. Hadirin ikhwati iman, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi ahli masjid yang hatinya terkait dengan masjid, sehingga kita di yaumul jazaa wal hisab dikategorikan orang-orang yang mendapatkan naungan arasy Allah, yauma la yadhillu illa dhilluh. Dan semoga kita juga diizinkan Allah menjadi orang yang munfik, muzaki, dan juga waqif. Dan semoga kita menjadi orang yang bahagia dunia, berkecukupan rezeki, kemudian di akhirat ditempatkan di sisinya di surga Allah Subhanahu wa taala, dan dibebaskan dari neraka, masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.